Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya sendiri yang bernama Pristo Ajaria Greciosa, teman-teman saya yang bernama Nur Hasan dan Bopilia Agus Karawata. Kami berasal dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT kami dengan judul Toleransi dan Pluralisme, dan sini saya bacakan latar belakang dari PPT kami. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa memiliki tantangan besar dalam menjaga keharmonisan sosial. Keberagaman ini meskipun merupakan kekuatan juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, toleransi dan pluralisme menjadi kunci penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan saling menghargai. Semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Sehingga penerapan nilai-nilai tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan. Definisi toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Tidak menghakimi orang lain berdasarkan latar belakang, agama, budaya, atau pandangan hidup mereka. Menghargai hak individu untuk hidup sesuai dengan keyakinan dan pilihan masing-masing. Definisi pluralisme. Pluralisme adalah pandangan atau sistem yang mengakui dan menerima keberagaman dalam masyarakat. Pluralisme menganggap perbedaan sebagai bagian dari kekayaan sosial yang perlu dihargai, mendorong hidup berdampingan dengan penuh rasa saling menghormati dan memahami. Toleransi dan pluralisme dalam konteks Indonesia. Indonesia adalah negara dengan berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Toleransi dan pluralisme menjadi kunci untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam masyarakat semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai cerminan pluralisme di Indonesia. Manfaat pluralisme bagi masyarakat. Yang pertama adalah kreatif dan inovasi. Keberagaman membawa beragam pandangan yang memperkaya dan proses kreatif. Yang kedua, peningkatan kualitas sosial. Masyarakat plural cenderung lebih terbuka dan inklusif. Yang ketiga ada keberagaman sebagai kekuatan. Masyarakat yang plural memiliki keunggulan dalam adaptasi dan ketahanan sosial. Tantangan dalam mewujudkan toleransi dan pluralisme, diskriminasi dan intoleransi. Masih ada kelompok-kelompok yang merasa superior dan tidak menghargai perbedaan. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Pemahaman yang salah terhadap kelompok lain dapat memicu ketegangan sosial. Radikalisasi, pemahaman ekstrim terhadap agama dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai toleransi. Cara meningkatkan toleransi dan pluralisme, pendidikan inklusif mengajarkan nilai dan toleransi dan menghargai terhadap keberagaman sejak dini. Dialog antara kelompok membangun komunikasi dan kerjasama antara kelompok yang berbeda. Penyuluhan tentang hak asasi manusia, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak setiap individu. Peran pemuda dalam mempromosikan toleransi dan pluralisme. Membangun jembatan, pemuda dapat berperan sebagai penghubung antara berbagai kelompok dengan mengurangi kesalahpahaman. Yang kedua ada aktivitas sosial, pemuda dapat terlibat dalam kegerakan sosial yang mempromosikan keberagaman dan toleransi. Yang ketiga ada menggunakan teknologi, media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan positif tentang toleransi dan pluralisme. Kesimpulannya di sini adalah toleransi dan pluralisme adalah fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Tantangan besar dalam mewujudkannya memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik individu, kelompok maupun pemerintah. Bersama-sama kita menjaga dan memperkuat nilai-nilai toleransi dan pluralisme demi Indonesia yang lebih damai dan inklusif. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi PPT kami dari kelompok 2.